السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah. Pada kesempatan di pagi hari ini kita memuji Allah Azza wa Jal. Kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kita diberikan kemampuan menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di kesempatan pagi hari ini pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-41. Al-Hadithul Hadi wal Arba'un, hadis yang ke-41, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, berkata sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, bisa juga diterjemahkan tidak beriman. Nanti akan ada penjelasannya insyaallah. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya tunduk mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Jadi maksudnya adalah terhadap syariat dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam An-Nawawi, hadithun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Hasan dari satu sisi, sahih dari sisi yang lain. Rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin hasanin, bi isnadin sahihin. Kami meriwayatkan atau kami menukilkan hadis ini di dalam kitab atau dari kitab Al-Hujjah fi bayanil mahajjah dengan sanad yang sahih. Pertama, sebelum kita menjelaskan isi kandungan dan makna dari hadis ini, perlu kita ketahui bahwa hadis ini ternyata berdasarkan penelitian para ulama yang datang setelahnya,
termasuk diantaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau ada karya tulis juga menjelaskan hadis arba'in dan ditambahkan lagi sampai 50 hadis, yaitu kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Jami' Al-Ulum wal Hikam. Nah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab di dalam Jami' Al-Ulum wal Hikam ketika membahas hadis ini, beliau jelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini tidak sahih karena ada beberapa permasalahan. Setidaknya Al-Imamul Hafidh Ibn Rajab menyebutkan ada 4 poin yang menyebabkan hadis ini tidak sahih. Yang pertama, karena ada seorang rawi yang bernama Nu'aim bin Hammad, dan dia adalah perawi yang lemah. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan sanadnya ini ada ketidakjelasan. Ya, pada sanadnya ada ketidakjelasan, karena nanti di dalam beberapa riwayat yang lain menyebutkan ada meriwayatkan dari guru yang tidak dikenal. Lalu kemudian yang ketiga, terputus sanadnya. Ada sanad yang terputus karena ada Uqbah bin Aus dan dia tidak mendengar langsung dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Itu berarti ada sanad yang terputus. Dan juga alasan yang keempat adalah ada idtirab dari Uqbah bin Uwais tadi, Uqbah bin Aus tadi, apakah ini dari Abdullah bin Amr ibn al-As ataukah dari Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Jadi ada kerancuan, terkadang nyebutinnya Abdullah bin Amr ibn al-As, Uqbah bin Aus, terkadang menyebutkannya Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Ringkasnya, hadis ini hadis yang lemah. Hadis ke-41 di dalam Al-Arba'in adalah hadis yang lemah, tetapi maknanya sahih. Maknanya apa? Sahih. Dan kita sudah pernah jelaskan, dan kita ulang lagi, tidak masalah biar kita faham. Kenapa disebut maknanya sahih? Karena makna dari hadis ini sudah dikandung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain yang sahih. Jadi kan hadis ini kan maknanya, siapa orang yang tidak mau tunduk kepada apa yang Nabi SAW bawa, maka keimanannya dipertanyakan. Nah, makna ini sudah dikandung di dalam hadis-hadis yang lain, seperti hadis perintah agar kita ittiba, mengikuti Rasul SAW. Seperti hadisnya sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpeganglah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin. Berpegang kepada sunnahku kan berarti ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba. Begitu juga ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak memerintahkan agar kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala yang di surah Ali Imran ayat ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat ke-65, fala wa rabbika la yu'minun, sungguh demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidaklah benar-benar beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menyerahkan keputusan hukum kepada engkau, itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima syajara bainahum, di antara hal yang diperselisihkan di antara mereka.
Demi Allah mereka tidak betul-betul beriman sampai mereka menyerahkan urusan yang diperselisihkan di antara mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perintah dari Allah Rabbul Alamin agar orang mukmin yang benar-benar beriman menyerahkan urusan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal yang mereka perselisihkan. Ya, artinya kita harus tunduk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul Ahzab pada ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak boleh bagi seorang mukmin, laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, tidak boleh mereka memilih apa yang mereka mau sendiri. Nggak boleh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan satu hal, kita nggak boleh milih apa yang kita mau sendiri, tapi harus mengikuti Allah dan Rasul. Nah, ini kan maknanya sama seperti yang di dalam hadis ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Maka jelas kalau begitu, hadis ini walaupun tidak sahih dari sisi sanadnya, tetapi maknanya sahih karena telah dikandung oleh hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran. Maknanya kalaulah misalnya hadis ini tidak ada, seandainya hadis ini tidak ada, maka kita tetap wajib tidak ngikut Rasul? Wajib. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau ternyata hadis ini ada, walaupun ada kelemahan, tapi maknanya sahih. Itulah yang disilahkan oleh para ulama. Hadisnya lemah, tapi maknanya sahih. Karena dia telah dikandung oleh hadis-hadis yang lain yang sahih. Bahkan maknanya sudah terkandung di dalam Al-Quran juga, dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan sebagiannya. Nah, maka sekarang kita masuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam hadis ini. Jadi tadi dari sisi sanadnya lemah, tetapi maknanya sahih, dan itu berarti maknanya kita sudah bisa kaji. Memang seperti ini metodenya dalam mengkaji hadis itu begitu. Jadi hadisnya benar-benar kita ketahui dulu kedudukannya. Sehingga kalau dia sahih, maka kita makin mantap. Kalau toh dia lemah, ternyata maknanya sahih. Jadi boleh disampaikan. Misalnya seperti seseorang berceramah misalnya, dia sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ju'tu bihi." Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in hadis ke-41, dan hadis ini ada kelemahan dari sisi sanadnya, tetapi maknanya sahih. Agar supaya jamaah mengerti, faham. Ini penting kita jelaskan begini. Apalagi dia seorang khatib Jum'ah, apalagi dia seorang da'i, muballigh, penceramah, dia harus mengerti ini. Ya, sebelum kita kaji si kandungan makna hadis, kenapa kita kok tadi sebutin itu dulu? Yang mungkin sebagian orang merasa, saya nggak gitu ngerti banget soal masalah begitu. Harus dibiasakan, setidaknya kita menjadi orang yang aware, peduli akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara sebab kekeliruan, bahkan penyimpangan pemahaman dari sebagian orang atau dari sebagian kaum muslimin adalah tatkala para da'inya, para ustadznya, para penceramahnya, para khatibnya, mubalighnya nggak peduli terhadap hadis yang sahih. Dia naik mimbar, dia khutbah Jumat, dia ceramah, dibawakan hadis, padahal bukan hadis, udah sering didengar orang nganggap itu hadis, Pak. Sehingga bertahun-tahun
apalagi materinya itu aja diputer-puter tuh, diulang-ulang itu lagi. Seperti hadis misalnya, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api. Itu kan tiap Ramadan nongol itu hadis. Tanya satu soal aja, di kitab mana saya bisa baca hadis itu? Kitab hadis. Nggak ada tahu. Ya, nggak ada. Hadisnya nggak ada asal-usulnya, Pak. Diteliti kitab-kitab hadis itu nggak ada. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan seterusnya, nggak ada. Hadis itu nggak ada. Tapi kita hafal. Bagaimana enggak? Tiap Ramadan permulaan mesti itu hadis muncul nongol. Tapi kita nggak peduli itu hadis apa, pokoknya hadis saja. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Hafal kan? Hafal. Setidaknya dengar, oh iya ini pernah dengar atau sering dengar. Ternyata hadisnya sangat lemah. Tuh. Jadi penting nih, kita udah ngaji arba'in sekian ini penting. Hatta Imam Nawawi sekalipun tadi kita sudah katakan, Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Para ulama lain menyanggah. Ini enggak sahih ini. Ini bukan enggak saling menghormati, bukan. Tapi seperti inilah ilmu. Juga perlu saya jelaskan juga di sini. Seperti inilah ilmu. Boleh menyanggah dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh dengan adab. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab itu datang belakangan setelah Al-Imam An-Nawawi. Tapi Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab sanggahnya dengan baik. Hadis ini tidak bisa disahihkan dengan beberapa alasan. Beliau tidak mencela Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab gak mencela, ini Imam Nawawi gimana sih? Masa begini aja kagak tahu? Enggak begitu, enggak. Tetap dengan adab, hadis ini tidak bisa disahihkan karena 4 alasan. Beliau sebutkan 1, 2, 3. Tadi kita sudah sebutkan secara global. Kritik secara ilmiah, kritik yang membangun. Biasa ini di kalangan para ulama. Ini kurang tepat, mestinya demikian dan seterusnya. Biasa, dan ini terjadi. Bahkan termasuk di dalam kalangan para ulama internal mazhab. Seperti para ulama internal mazhab Syafi'i misalnya. Ini kalau orang Indonesia benar-benar belajar fikih mazhabnya, beneran belajar, dia akan dapati itu para ulama yang satu begini saling menyanggah, tapi dengan cara ilmiah, biasa menyanggah ilmiah. Dengan cara menyanggah secara ilmiah biasa. Dan itu dilakukan oleh para ulama. Jadi tidak lantas kemudian saling menjatuhkan, enggak, tetap dijelaskan ini kurang tepat kalau disebut begini. Nah, sama seperti ini juga. Maka penting sekali pada kajian-kajian hadis seperti Al-Arba'in, kendati pun Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kalau di dalam ilmu hadis bukan sebagai rujukan primer. Karena rujukan primernya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Itu rujukan primernya itu. Al-Arba'in bukan rujukan primer, tapi setidaknya karena kita ini kudu mulai dari tahapan-tahapannya, langsung loncat Sahih Bukhari nanti kita tambah nggak paham. Ya, mesti ngikutin tahapan-tahapannya. Maka pada tahap ini saja kita coba mulai berlatih untuk ini, karena kalau udah terlanjur dikenal oleh masyarakat sebagai sebuah hadis, itu akan ingat ya, apa yang didengar oleh seseorang itu akan melahirkan pemahaman, akan memunculkan pemahaman. Ternyata yang dia jadikan sebagai dalil itu hadisnya tidak sahih atau bahkan tidak ada dalam kitab-kitab hadis misalnya, maka akan terjadi pemahaman yang keliru. Bahkan akan terjadi kontradiksi. Loh, kok hadis ini bilang begini, hadis ini bilang begini ya?
Nggak taunya misalnya yang satu ternyata hadisnya lemah banget, yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk satu pemahaman. Nah itu penting. Itu penting. Maka ini kita mulai sedikit demi sedikit, setahap demi setahap memperbaiki. Bukan berarti mencela para guru kita yang terdahulu, bukan. Bukan, memang setiap masa itu berbeda-beda. Zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian, jamaah, a'azzakumullah, mencari atau untuk mendapatkan kitab buku-buku itu susah, sulit. Susah, sulit Pak. Makanya dulu ada istilah kitab kuning itu karena dicetak ulang di Indonesia dengan kertas burem. Warnanya kekuning-kuningan, tulisannya juga rada kagak jelas. Saking susahnya cari apa? Cari kitab, cari buku. Tuh. Dulu, sekarang kitab dari luar negeri masuk. Bahkan di internet PDF kita bisa cari kitab-kitab. Ada pameran kitab di Kairo, ini masih kalau tidak salah masih sampai sekarang. Kita tinggal cek set, pesen, telepon teman kita di sono, kirim. Zaman dulu susah cari kitab. Makanya kitabnya udah tulisannya kecil-kecil, kertasnya kuning burem lagi. Ya, gimana itu? Udah begitu masih zaman mondoknya pakai lampu ini lagi. Wah, udah tambah nih, tambah udah. Ngantuk pula lagi ngajinya. Udah ini. Iya, ngantuk juga lagi nih. Gimana nih ngartiinnya, guru lupa nih, ngantuk gitu deh. Itu. Jadi kita ndak boleh mencela para guru kita terdahulu. Memang kondisinya pada saat itu masih sulit. Susah, Pak. Susah nyari kitab, buku, informasi dan seterusnya. Ya beda kalau sebagian orang yang Allah berikan rezeki dia bisa belajar ke luar negeri ya. Gitu. Tapi sekarang karena teknologi makin maju, bahkan kitab-kitab yang dahulu itu masih dalam bentuk manuskrip tulisan tangan, sekarang sudah dicetak, diperbaiki dan seterusnya, walhamdulillah. Maka oleh karena itu kita tetap bersyukur walhamdulillah bahwa kita mendapati satu masa di mana informasi mudah diakses, kitab-kitab juga bahkan bisa dipesan dari luar negeri datang sampai sini, kitanya nggak perlu ke sana, kitabnya yang dikirim ke sini. Nah ini menjadi sebuah angin segar lah bagi para penuntut ilmu, bagi para pengkaji, bagi para peneliti dan seterusnya, agar supaya meningkatkan kembali, menjelaskan kembali informasinya. Contoh yang kayak tadi kita jelaskan. Jadi kalau ada orang tanya, Ustadz hadis ini boleh disampaikan? Boleh, Anda jelaskan. Walaupun hadis ini ada kelemahan, tetapi maknanya sahih, maknanya benar. Karena kita memang diperintahkan untuk mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di dalam hadis ini ada beberapa poin yang ingin kita gali lebih dalam. Yang pertama, redaksi lafaz la yu'minu ahadukum. Kalau kita terjemahkan la yu'minu ahadukum ini persis seperti lafaz hadis, redaksi hadis ini, maka terjemahannya menjadi tidak beriman salah seorang di antara kalian. Tetapi juga ada di antara para ulama yang memaknai hadis-hadis yang redaksinya seperti ini, la yu'minu ahadukum, itu artinya tidak sempurna. Bukan tidak beriman, tapi tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Bagaimana kok bisa terjadi pemaknaan seperti itu? Kok diartiinnya nggak seperti teksnya, lafadznya, redaksinya? Pertama kita perlu jelaskan dulu yang namanya terjemah. Ada dua macam. Yang pertama terjemah lafziyah, menerjemahkan persis seperti lafadznya. Kalau bahasa Belandanya letterlijk, itu bahasa Belanda itu udah jadi bahasa Indonesia. Bahasa Belandanya letterlijk, ejaannya LETTERJICK kalau tidak salah. Bahasa Belanda namanya juga apa? Letterlijk. Letterlijk ya.
Yang kedua disebut dengan tarjamah tafsiriyah, terjemah tafsir. Jadi tidak lagi menerjemahkan teksnya, lafadznya, tapi sudah disertai dengan penjelasan, sehingga jadilah tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Ini namanya tarjamah tafsiriyah. Kenapa tarjamah seperti ini bisa terjadi? Nah, ini kita perlu jelaskan juga, sebab ada beberapa rekan mereka masuk ke dalam lajnah penerjemah Al-Quran. Jadi di negeri kita kan ada dari Kementerian Agama, ada semacam tim yang mengkaji terjemahan Al-Quran. Makanya yang beberapa waktu lalu direvisi itu bukan Al-Qurannya, Pak, Bu, jangan salah informasi. Yang direvisi terjemahannya, di bahasanya diolah lagi agar mudah dicerna. Bukan Al-Qur'annya ya yang direvisi, terjemahnya. Nah, kenapa terjemahan itu bisa terjadi perbedaan seperti itu? Maka kita jelaskan dulu bagaimana atau apa itu yang dimaksud dengan iman. Nanti dari sini kita bisa akan paham, muncullah terjemah tafsiriyah tidak sempurna keimanan. Iman itu para ulama terdahulu as-salafus salih memberikan definisi ringkas sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau ditanya apa itu iman, jawaban mereka al-imanu qaulun wa amalun. Saya ulangi lagi. Iman adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Perinciannya gimana? Ini definisi global nih. Rinciannya qaulun, ucapan itu ada dua macam. Ada dua macam. Ucapan lisan, yang kedua ucapan hati. Ucapan hati itu apa sih? Membenarkan apa yang diucapkan oleh lisan, itu namanya ucapan hati. Jadi misalnya dia baca asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Hatinya membenarkan, meyakini dan membenarkan itu. Itu namanya ucapan hati. Lalu kemudian wa amalun, amal. Amal juga ada dua. Amal ada dua. Amalan hati dan amalan anggota badan. Amal hati dan amalan anggota badan. Kalau ucapan hati itu pembenaran, at-tasdiq, atau diistilahkan lain oleh para ulama i'tiqad, keyakinan, itu ucapan hati. Kalau amalan hati apa saja isinya? Cinta, takut, berharap. Jadi perbuatan hati itu adalah gerakan hati seiring dengan ucapan hati yang membenarkan itu. Misal contoh, orang sholat, mulai salat baca takbiratul ihram sambil seraya mengangkat tangan, Allahu Akbar, kan gitu. Nah, lisan berucap Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hati membenarkan bahwa tidak ada yang melebihi Allah. Nah, hati setelah membenarkan itu namanya ucapan hati. Hatinya kemudian bergerak. Dia takut kepada Allah, dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah, dia memprioritaskan Allah dari segala sesuatu apapun karena Allah Maha Besar. Maka oleh karena itu panggilan azan dimulai dengan juga takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, bahasa bebas, Allah Maha Besar, yang lagi kalian kerjain selain itu kecil semuanya, buruan tinggalin, buruan sholat. Tuh kalau diterjemahkan dalam bahasa kitanya begitu. Begitu juga sama ketika kita sholat, Allah segera mengumpulkan segenap energinya untuk
berkonsentrasi di dalam sholatnya, udah lupain dulu tuh yang lain mah kecil, yang lain mah gampang, dompet hilang mentar urusannya. Allah yang maha besar, lalu anggota tubuhnya bergerak, angkat tangan, lihat. Maka oleh karena itu salat itu adalah salah satu contoh dari makna iman secara keseluruhan. Dia ngucapin, hatinya membenarkan, hatinya bergerak mengagungkan, memuliakan Allah, anggota badannya ngangkat tangan. Contoh itu agar kita faham. Maka iman itu berarti 4 tadi itu. Tempatnya ada 4. Berupa ucapan hati, ucapan lisan, perbuatan. Karena di hati ada 2, ada ucapan, ada perbuatan hati itu. Ya. Ada ucapan, ada perbuatan. Sama seperti ketika Anda ngomong dalam hati, itu ucapan tuh. Ngomong tuh. Ngegrendeng aja sendiri dalam hatinya. Ngegerutu aja walaupun ini enggak terucap. Terus kesel, itu perbuatannya tuh. Hatinya kesel, itu perbuatannya, gerakannya. Oleh karena itulah perbuatan hati itu sangat terkait erat dengan ucapan hati. Nanti juga ucapan dan perbuatan hati menggerakkan lisan dan juga anggota badan. Sampai sini sudah bisa difahami ya? Baik, sekarang kita bergeser. Satu poin lagi masih terkait dengan iman. Ini poin penting juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'u wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Bid'un itu, kata-kata bid'un itu dari 3 sampai 9. Ya 70 lebih lah gitu cara menerjemahkannya. 70 lebih cabangnya. Afdaluha, yang paling utama adalah qaulu la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apakah mengucapkan ini tidak disertai dengan ucapan hati juga? Iya disertai. Karena ada orang mengucapin la ilaha illallah tidak disertai dengan ucapan hati, munafik. Munafik dia. Seperti di masa Rasulullah SAW, mereka mengucapin dengan lisan tapi hatinya tidak membenarkan, munafik. Iya. Lalu kemudian selanjutnya Rasul sabdakan, wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Perbuatan fisik bukan ini. Perbuatan fisik. Tadi ucapan sudah, ucapan lisan sudah, ucapan hati sudah, di qaul la ilaha illallah. Nah ini perbuatan fisiknya. Imatatul adza 'anil thariq. Lalu kemudian yang ketiga Rasul sabdakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah cabang dari keimanan. Itu perbuatan hatinya. Itu perbuatan apa? Perbuatan hati. Nah, berdasarkan hadis ini juga berarti iman itu atau pembuktian keimanan berupa ucapan atau berupa perbuatan itu termasuk juga keyakinan hati bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Maka disebut ada kata-kata syu'bah. Kata syu'bah ini mencakup, pertama, mencakup rukun. Mencakup apa? Rukun. Iman itu 70 lebih cabangnya. Cabang, kita nerjemahinnya cabang dengan syu'bah, dengan kata cabang, itu masuk di dalamnya ada pertama rukun iman. Nah, rukun iman ini semuanya masuk ke dalam qaulul qalbi. Yang 6, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini masuk ke dalam qaulul qalbi. Yang dimaksud keyakinan ini tadi. Tetapi nanti ini akan mendatangkan amalul qalbi ini nanti. Akan mendatangkan amalul qalbi. Contoh, kita kaitkan dengan hadis ini. Iman kepada rusul, iman kepada para utusan. Nah, di antara para utusan itu
bahkan yang paling mulia, bahkan yang paling utama dari para utusan, para rasul adalah siapa? Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, paling utama. Kita meyakini itu. Lalu kemudian kita juga meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Rasul SAW adalah hak benar. Datang dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Kita juga wajib meyakini bahwa apa yang diajarkan, diberitahukan oleh Rasul SAW pasti di dalamnya kebaikan. Dan pasti apa yang Rasul perintahkan itu baik, dan yang Rasul larang pasti apa? Pasti buruk. Itu kan qaulul qalbi, keyakinan hati. Akhirnya mendorong hati kita untuk bergerak, berbuat, yaitu apa? Al-khudu' wal qabul wal inqiyad. Akhirnya kita menerima apa yang datang dari Nabi, tunduk, taat, patuh. Kendati pun apa yang datang dari Nabi itu dirasa nggak enak menurut kita. Dirasa apa? Nggak enak menurut kita. Makanya hadis ini menjelaskan orang itu betul-betul beriman kalau dia tunduk kepada Nabi SAW walaupun nggak sesuai hawa. Kita seringkali tambahin nafsu, padahal hawa sendiri, nafsu sendiri. Tapi nggak apa-apa lah, orang bahasanya orang Indonesia begitu ya. Hawa itu apa sih? Hawa itu adalah kecenderungan. Secara umum yang namanya hawa itu adalah cenderung. Tetapi sebagian para ulama mengatakan hawa itu adalah cenderung pada yang buruk, yang buruk-buruk. Cenderung pada yang buruk, yang buruk-buruk. Tetapi pada dasarnya hawa itu adalah kecenderungan diri. Kecenderungan diri itu ada dua macam. Yang pertama, tabiat. Memang sudah Allah tanamkan itu pada diri kita. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah ilhamkan pada diri kita fujur dulu, takwa dulu. Di ayatnya disebutnya fujur dulu, takwa dulu. Fujur itu tanda kalau kecenderungan pada keburukan itu kita cepat banget lah. Tapi kalau untuk yang baik susah bener. Diilhamkan fujur dulu baru takwa. Maka kecenderungan kita kepada yang buruk itu gampang. Makanya kalau orang tuh diajak yang buruk cepet. Anak-anak tuh diajarin yang jelek-jelek cepet. Diajarin yang baik susah. Maka itu disebut dengan hawa. Jadi hawa itu pertama adalah karena tabiat Allah tanamkan pada diri kita. Yang kedua karena dibiasakan. Dibiasakan. Misal contoh dibiasakan itu di rumah. Apa yang menjadi selera menu makanan, menjadi selera orang tua, itu hampir otomatis jadi seleranya anak juga. Betul nggak? Kenapa begitu? Karena dia ngikutin orang tuanya, makannya begitu, makanannya itu, menunya itu, terus saja begitu. Termasuk juga apa yang ada di kampung atau di negerinya. Makanya orang Indonesia berangkat haji, berangkat umroh, pagi-pagi nanya, "Ustadz, di sini kagak ada nasi uduk," katanya. La ilaha illallah, mana ada di Arab nasi uduk? Itu namanya hawa. Kecenderungan, karena dia sudah dibiasakan seperti itu di negerinya, di kampungnya. Tuh, kagak ada Pak Ustadz di sini yang jual semur jengkol. Ya pagi-pagi dia nanya semur jengkol. Ada jualan roti namanya tamis, saya bilang tuh, roti mah kagak nendang katanya. Dia ada roti yang tipis-tipis gitu tuh, lebar tuh namanya tamis. Tipis dan garing. Kalau yang tamis itu tipis lagi garing. Adanya itu Bapak Ibu, kalau mau sarapan beli ini tuh. Wah, kagak nendang Pak Ustadz sarapan begituan mah, nasi uduk katanya. Itu namanya hawa. Kenapa? Dia udah cenderung ke situ karena udah lama dia dibiasakan dengan cara yang seperti
Seperti itu orang mah kagak doyan, tapi kalau dibiasain terus-menerus juga lama-lama jadi doyan. Nah, itu yang namanya hawa yang dilatih, dibiasakan. Ya. Maka dalam hal ini juga ini nanti berpengaruh pada diri kita. Maka biasakanlah kepada anak-anak seawal mungkin, sedini mungkin kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia jadi terbiasa. Pakai sendal, ayo. Kanan dulu, pakai dia kanan. Pas dia lepas kiri dulu. Memang awal-awal mesti kagok-kagok gitu. Ntar lama-lama udah biasa, sudah. Nggak menjadi sesuatu yang berat. Sebagaimana makan kan ya. Makannya diambil kiri, kanan. Dibiasakan yang sesuai dengan tuntunan. Jadi mudah, jadi gampang. Oleh karena itu makanya Rasul pun sabdakan, muru auladakum bisalah wa hum abna sab'i sinin. Anak-anak tuh perintahin sholat usia 7 tahun. Itu berarti sebelum 7 tahun udah dilatih, udah diajarin, udah dibiasakan. Sehingga pas diperintahkan di usia 7 udah gak terlampau berat. Di usia 10 udah jadi melekat. Nah ini udah sampai balik, sholatnya masih bolong-bolong. Iya. Usia 7 perintahnya belum perintah wajib, masih perintah latihan. Tapi kalau udah sebelum 7, maka dikasih tahu juga anak-anak tuh, dikasih tahu ini masjid. Kalau kamu bercanda, bapak nggak mau ngajak lagi kamu ke masjid. Gitu dikasih tahu. Memang nggak bisa sekali 2 kali terus menerus, nanti lama-lama apa? Lama-lama ngerti. Saya dapati itu ada anak di bawah 7 tahun dibawa sama bapaknya sholat di sebelah bapaknya, enggak bercanda enggak apa. Emang didampingi sama bapaknya. Enggak terus bocahnya suruh ke masjid, bapaknya kemana tahu. Apalagi di rumah itu biasa anak-anak kan suka sama kakak adik bercanda gitu kan, berisik aja di rumah. Sono ke masjid gitu. Apa yang difahami anak? Oh berarti di rumah nggak boleh berisik, di masjid apa? Boleh. Ini salah, ini informasinya salah. Berisik aja di rumah nih bocah. Udah sono ke masjid sono. Dia berisik di masjid jadinya dia. Karena dia menangkapnya, oh gitu. Namanya anak-anak ya Bapak Ibu sekalian. Benar-benar harus tuh dibiasakan dengan sesuatu yang sesuai tuntunan. Jadi nanti ketika dia dewasa, ketika dia besar, dia udah biasa sama itu, latihan. Sama kayak anak-anak yang perempuan, pakai jilbab anak-anak yang belum balik itu latihan, dilatih. Tapi kadang-kadang dibuka nggak apa-apa, biarin. Nanti latih, suruh pakai lagi, latihan. Sehingga ketika dia sudah balik, nah kamu sudah balik dan tidak boleh ya buka lagi, dia udah biasa. Sudah biasa. Makanya kalau udah dewasa, dia belum juga pakai jilbab, Allah beri hidayah dia pakai jilbab, itu ujiannya berat. Berpotensi dia lepas lagi karena belum menjadi kebiasaan. Apalagi temannya mempengaruhi dia, balik lagi dilepas lagi. Atau misalnya pakai jilbabnya karena sebab nikah, suaminya yang minta. Udah selesai nikah, cerai, lepas lagi dia. Terjadi enggak itu? Terjadi karena tidak terbiasa. Enggak dijadikan satu hal yang memang sesuatu yang melekat pada dirinya. Maka tadi kita katakan, yang namanya hawa itu, kecenderungan itu memang pada dasarnya kita cenderung buruk. Tapi kalau dibiasakan, dididik, makanya ada istilah pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, bukan transfer knowledge, bukan. Ya anak-anak, ya jadi yang namanya sholat itu anak-anak itu hukumnya wajib ya, bukan hanya itu namanya ta'lim, menyampaikan ilmu, menyampaikan informasi, transfer knowledge. Yang tadinya tidak tahu jadi apa? Jadi tahu. Itu belum pendidikan, belum. Pendidikan itu gimana supaya anak itu
melekat menjadi bagian dari dirinya sesuatu yang baik itu. Maka dilatih. Maka misalnya kayak di pesantren itu diwajibkan sholat berjamaah, melatih agar supaya para santri ini terbiasa nantinya terjun turun di masyarakat, terbiasa sholat apa? Berjamaah. Lah kalau santrinya aja nggak jamaah, bagaimana yang bukan santri? Sama orang tuanya, sholat jamaah, nggak sholat jamaah di pondok, sholat jamaah itu kan peraturan pondok katanya. Nah, ini dia salah memahami ini. Sehingga dia anggap itu peraturan pondok pesantrennya. Kalau udah di rumah, lagi nggak di pondok, lagi liburan, ya nggak sholat jamaah. Nah ini makanya perlu dijelaskan dengan benar, perlu difahamkan dengan benar. Maka pertama kali memang yang namanya pendidikan pastinya pertama kali harus melalui transferring knowledge. Informasi disampaikan dulu, diberitahukan, nih informasinya begini nih, ilmunya begini nih, baru habis itu dilatihkan pada dirinya agar terbiasa makan kanan, pakai sepatu pakai sendal kanan dulu, pakai sepatu pakai sendal, giliran ngelepasnya apa? Kiri dulu. Ketukar-tukar masih? Nah berarti belum biasa. Terus dibiasakan lama-lama sampai menjadi terbiasaan. Sebagaimana juga seseorang begitu, sholat fardu, nggak dilatih, nggak dibiasakan, berat nggak? Berat, karena memang hawa nafsu yang menjadi karakter dia enggan untuk mengerjakan itu. Dilatih, dibiasakan terus seperti itu terus. Makanya seperti puasa Ramadan, anak-anak juga dilatih. Ya udah setengah hari dulu deh misalnya gitu ya. Nanti kemudian, dan dia belum wajib, belum balik. Iya, jangan yang balik jadi ikutan setengah hari. Iya, dia kan belum wajib, maka dilatih setengah hari sampai asar, nanti sampai akhirnya dia bisa full seharian. Dilatih, dibiasakan, dilatih. Nah, begitu juga sama. Semua syariat seperti itu. Semua ajaran Rasulullah SAW seperti itu. Maka yang perlu dikuatkan adalah informasinya. Diinformasiin dulu. Setidaknya kalau informasinya sampai, maka orang akan tahu, oh iya itu juga Nabi ajarkan yang begitu gitu. Informasinya sampai dulu. Ya, informasinya sampai dulu. Dalilnya nyampe dulu. Ilmunya nyampe dulu. Adapun dianya yang belum bisa mengerjakan karena informasinya tahu dan itu datang dari Rasul, maka dia akan berkata, oh iya saya yang masih belum baik, saya akan berusaha memperbaiki. Nah begitu, jangan dibalik. Informasinya sampai kita tolak, apaan itu begitu? Ini kebanyakannya begitu. Maka oleh karena itu, ini para ulama termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kita ketahui beliau adalah ulama yang terkenal, bahkan sangat terkenal di dalam masalah fiqih madhab Syafi'i, karena banyak sekali kitab-kitab karya Al-Imam An-Nawawi menjadi rujukan di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Minhajut Talibin, Raudhatul Talibin, itu menjadi rujukan di dalam madhabnya Imam Syafi'i. Tetapi Al-Imam An-Nawawi tetap memperhatikan sisi hadis. Maka beliau pun menulis, di antara karya beliau adalah Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Minhajul Muhaddithin namanya. Namanya agak panjang nama kitab aslinya. Ya. Nah, itu berarti apa? Agar supaya orang tidak menganggap setiap hukum itu hanyalah produk-produk fikih aja. Kita tidak hanya sekedar berkutat pada permasalahan perbedaan pandangan fikih, tetapi lebih ayo kita menggunakan pendekatan ini datang dari Rasulullah. Contoh misalnya akikah misalnya ya, akikah misalnya. Para ulama berselisih, ada yang mengatakan hukum fikih, ini bicara hukum fikih. Ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Lihat, ini kan berarti beda ya. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah muakkadah. Kalau sudah begini nih, apa yang harus kita lakukan? Ya pendekatannya langsung. Rasul ajarkan itu enggak? Iya, ya sudah kalau kita mampu ayo kita kerjakan.
Kalau nggak mampu baru lain cerita. Kita kan kadang perdebatannya pada hukum fikihnya, ini wajib atau sunnah. Udah, kalau gitu yang meyakini itu sunnah tinggalin aja. Nah ini keliru. Kalau memang itu datang dari Nabi, ya yuk kerjain dong. Salat berjamaah misalnya. Salat berjamaah itu para ulama beberapa pendapat. Fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah. 3 ini pendapat fikih mereka dalam masalah salat berjamaah. Fardu ain, laki-laki maksudnya, bukan perempuan. Bagi laki-laki sehat, balik, enggak ada udzur, jamaah, fardu ain. Sebagian lagi bilang fardu kifayah, sebagian mengerjakan gugur dari yang lain. Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Nih kalau ngelihat begini, kerjain apa tinggalin? Kerjain, Pak. Karena perbedaannya fardu ain, fardu kifayah, sunnah. Semuanya ini ruang lingkupnya mengerjakan, bukan meninggalkan. Jadi kan keliru orang. Makanya kalau pendekatannya hanya sebatas pendekatan fikih yang dia tidak memahami dengan baik tentunya. Kalau yang memahami dengan baik jelas baginya. Dia akan melakukan pendekatan hanya sebatas ini tadi. Ya kan sunnah Pak Ustadz, dikerjain dapat pahala, ditinggalin gak apa-apa. Jadi ya saya gak jamaah aja. Maka ini tadi pendekatannya, ini Rasul bagaimana gitu loh. Oh, Rasul mengerjakannya ketika tidak ada udzur, beliau salat berjamaah. Para sahabat juga begitu, ketika tidak ada udzur salat berjamaah. Oh ya kalau gitu kita kerjain lah. Gitu. Bukan justru malah ya kan cuman sunnah, berarti ya kita tinggalin aja. Ya kan cuman makruh, berarti kita kerjain aja. Ini kebalik-balik. Pendekatannya maka Al-Imam An-Nawawi pun menulis Al-Arba'in. Al-Imam An-Nawawi pun Riyadhus Shalihin, karya beliau dalam bidang hadis, agar supaya kita didekatkan kepada satu permasalahan berdasarkan perbuatan dan sumber dari Rasul SAW langsung. Karena para sahabat dulu tuh nggak pernah ada perdebatan ini hukumnya fardu ain, fardu kifayah, sunnah muakkadah atau sunnah biasa aja, nggak ada. Mereka Rasul kerjain, saya kerjain. Bahkan sampai sesuatu yang mubah, Rasul nggak wajibkan, Rasul tidak menganjurkan, mubah. Sebagian para sahabat pun niru Rasulullah SAW, walaupun itu mubah. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini pembantu Rasulullah SAW kurang lebih selama 10 tahun. Anas bin Malik pernah lihat Rasulullah SAW suka makanan sejenis labu. Sejenis labu, kalau di kita sejenis buah labu gitu. Itu Anas bin Malik nggak doyan itu labu. Dia paksa biar doyan. Kenapa? Karena Rasul SAW doyan itu, maka saya juga mesti doyan juga. Padahal Rasul nggak pernah perintahkan, Rasul nggak pernah wajibkan, Rasul nggak pernah menganjurkan. Tuh lihat. Kenapa? Agar supaya kedekatan dengan Rasul itu, kecintaan dengan Rasul itu dibingkai dengan bingkai yang benar, yaitu dengan bingkai ittiba, mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Misalnya ada orang, ini pernah ada betul ada seseorang, itu orang tiap hari pakaiannya gamis begini doang putih. Jadi selemari bajunya cuman begini doang ini, nggak ada warna lain. Jadi nggak pernah jadi orang kalau ngeliat ini orang nggak pernah ganti baju kali ya. Padahal itu selemari gamis putih gini doang, nggak ada warna lain. Tanya kenapa anda begitu? Rasul seneng yang putih, makanya saya ngikutin. Ya tapi kan itu kan cuma sunnah. Ya nggak apa-apa. Yang lain nggak harus kayak saya, kata dia. Enggak. Orang-orang nggak saya wajibin kayak saya, enggak. Tapi saya senang karena Rasul menyukai yang warna putih. Walaupun terkadang Rasul SAW pun pakai warna lain juga gitu. Tapi beliau melakukan itu. Ya udah nggak apa-apa. Para fuqaha, para ulama fikih atau dalam tinjauan fikih juga nggak ada masalah itu. Adapun anda nggak mau kayak dia ya nggak apa-apa. Nggak ada masalah juga kan gitu. Itu contohnya. Di bajunya nggak ada yang lain, pergi kemana-mana itu aja bajunya. Orang kira ini orang nggak pakai baju, pergi kemana-mana disangkain nggak bawa salin, sangkain nggak bawa baju lain. Karena memang bajunya cuma begini doang, ntar ganti begini lagi, nanti begini lagi, gini kagak ada warna lain. Nggak ada masalah. Itu menunjukkan dia kecintaannya kepada Rasul SAW. Maka oleh karena itulah pendekatan yang dilakukan oleh para ulama kepada kita semua terkait dengan Rasul SAW adalah pendekatan cinta, agar supaya nggak berat buat kita syariat gitu.
Kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi syariat nggak berat. Maka kecintaan kepada Rasul bisa tumbuh nggak kalau kita tidak mempelajari sirah, perjalanan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa tumbuh nggak? Nggak bisa, mesti harus Anda knowledge-nya, ilmunya, informasinya ditambah. Sehingga kecintaan kita kepada Rasul pun bertambah. Lalu setelah itu bukan hanya sekedar riwayat, informasi tentang riwayat, tapi fiqhus sirah. Apa sih fiqhus sirah itu? Kandungan maknanya apa? Pelajaran yang dikandung apa saja dari perjalanan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan dulu belajarnya sirah itu cuman beberapa poin, itu pun hanya dengan metode sardur riwayah. Istilah sardur riwayah itu cuman nyebutin riwayat aja. Ayahnya namanya Abdullah, ibunya namanya Aminah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, pamannya namanya Abu Talib. Cuman itu. Namanya anak-anak ya sebatas itu. Masa mau banyak-banyak? Nanti naik lagi, meningkat lagi, nanti selanjutnya meningkat lagi, terus seperti itu. Termasuk fiqh sirahnya. Kenapa kok Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal ini? Kenapa kok ada terjadi seperti ini? Apa hikmah di balik itu? Apa pelajarannya? Begitu meningkat terus. Sehingga kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ilmu. Kenapa? Karena cinta kepada Rasul harus pakai dalil, pakai ilmu. Karena cinta itu ada beberapa macam, betul enggak? Semua saya tanya, ibu sama suaminya cinta? Cinta. Ibu sama anaknya cinta? Sama cintanya? Sama atau beda? Beda. Beda. Makanya cinta kepada Rasul itu bukan cinta yang seperti biasa, tapi cinta karena syariat, syar'i, perintah Allah. Perintah Allah. Sekarang begini, kalau cinta kepada Rasul sebenarnya semua kita ada maftur, ada tertanamkan. Tapi kalau nggak diinformasikan, nggak diberitahukan, bisa nggak cinta? Nggak bisa. Beda kalau sama orang tua sama ini, karena dia lahir itu orang tuanya sehari-hari dia langsung mengerti secara otomatis. Diperlu dalil. Iya. Maka perlu dikisah, dan riwayat yang dijelaskan itu harus riwayat yang benar-benar valid. Apalagi mau dibangun hukum pada riwayat itu. Makanya hawa nafsu kita seringkali kepada yang lain karena tidak dilatih, tidak dibiasakan kecenderungan. Hawa kalau kita artikan dengan kecenderungan secara umum, bukan hanya kecenderungan buruk tapi kecenderungan secara umum. Kalau hawa kita dibiasakan cenderung pada yang baik-baik, maka dia akan membenci keburukan. Tapi sebaliknya, apabila hawa kita dibiasakan kepada yang buruk-buruk, maka dia akan susah cenderung pada kebaikan. Lihat, ada orang dibiasakan buruk dari kecilnya, merubah baik, susah? Susah. Ada orang dibiasakan baik dari kecilnya, pas giliran besar ngelihat yang buruk, dia benci apa suka? Benci. Begitu. Nggak usah begitu. Semalam itu ada pelajaran berharga, saya mau isi pengajian, salat maghrib. Ada orang itu agak kurang lah dari sisi akalnya. Dia masuk masjid pakai celana pendek. Ada anak kecil, usia baru berapa, 5 tahun atau 6 tahun, usia baru 6 tahun. Langsung nyamperin, bang, agak boleh sholat begini, pakai sarung, dia bawain sarung. Bayangin, ini anak kok ngerti ya? Gak boleh nih pakai sarung. Namanya dianya juga kurang, dianya juga gak gitu ngerti kan. Tapi pelajaran berharganya, lihat itu anak dibiasakan baik, dibiasakan kalau sholat tutup aurat, kagak boleh pakai celana pendek. Tertanam gak pada dirinya? Tertanam. Dibiasakan baik. Maka apabila seseorang itu dibiasakan baik, melihat sesuatu yang buruk, dia langsung, dan anak-anak itu kalau reaksi cuek. Nggak kayak kita kan mikir dulu mau ngomong, ntar orang tersinggung gitu ya. Anak-anak kan ngomong aja, bang, sholat nggak boleh nih begini nih, nggak sah nih tuh gitu. Masa ini kebuka auratnya nih pakai sarung tuh. Anak-anak itu ngomong apa adanya, nggak kayak kita kalau ngomong kan ada apanya. Iya kita kan mikir dulu nih orang kesinggung apa enggak saya omongin begitu gitu. Nah anak-anak mah enggak, bang, mana sini bang? Nih sarung nih gitu. Dibiasakan yang baik, maka hawanya tadi kecenderungannya pada yang apa? Pada yang baik. Bukan berarti hilang
potensi cenderung buruknya hilang, enggak, tetap ada, tapi setidaknya sudah terbiasa terarah sehingga potensi buruknya terminimalisir. Ini jelas di sini ya. Makanya perlu dibiasakan yang baik, berpakaiannya dibiasain yang baik. Coba anak perempuan Bu sudah SMA baru latihan pakai jilbab, berat nggak buat dia? Berat buat dia. Begitu. Coba dari kecil dia udah dibiasakan, dilatih, ringan. Bahkan dia aneh kalau ada ngelihat orang perempuan nggak pakai jilbab, beneran itu. Ya, ada ponakan perempuan tuh, uminya pakai jilbab, tantenya pakai jilbab, gitu. Satu ketika dia diajak sama bapaknya ke keluarga ayahnya, Ternyata salah satu adik dari ayahnya ini anak perempuan nggak pakai jilbab. Disamperin Bu, tante, tante kok nggak pakai jilbab sih? Nggak boleh tahu gitu. Nah anak-anak tuh nggak boleh tahu, perempuan sih nggak pakai jilbab itu. Umi aku aja pakai jilbab. Gitu. Anak nggak jadi marah dia tuh, nggak jadi marah. Coba yang ngomong, apa urusan kamu? Masing-masing aja dong gitu kan. Yang ngomong ponakannya masih kecil, malu dia dengar begitu. Akhirnya asal mau ketemu keponakannya dia pakai jilbab. Cuman pas mau ketemu keponakannya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti seterusnya ke sana jadi apa? Jadi pakai jilbab. Membiasakan kebaikan itu tidak mudah. Makanya dimulai dari kecil karena dia jadi kebiasaan yang gampang nantinya buat anak itu. Maka kalau anak itu misalnya sudah usia 7, latihan. Hatta subuh dibangunin latihan, biar dia terbiasa melawan ngantuknya, biar dia terbiasa melawan malesnya. Bangun nak, bangun. Ngantuk mi. Dia mau wudhu, nanti habis itu mau tidur lagi deh. Tapi cepat buruan bangun, wudhu, salat. Wudhunya aja liatin, karena buru-buru dia mau tidur lagi tuh. Yang benar wudhunya gitu. Ntar sholatnya juga liatin, buru-buru, malah ada sebagian lagi sujud udah ketiduran lagi dia. Tapi setidaknya ibu sudah berusaha, ya Allah, saya udah berusaha, ya Allah, mudah-mudahan anak saya gedenya jadi orang yang menunaikan sholat. Gitu. Allahu Akbar. Nah, baik, itu penjelasan secara global dari hadis itu. Nah, saya yang tadi belum sempat saya detailkan adalah kenapa bisa terjadi perbedaan menerjemahkannya tidak beriman dengan tidak sempurna keimanan. Karena iman itu ada yang rukun, nih Bu. Yang kedua ada yang kesempurnaan. Yang rukun ini, gampangnya ini secara sederhana aja ya, saya tidak detailkan secara menyeluruh. Yang rukun ini kalau ditinggalin ya nggak beriman lah gitu, hilang iman. Kalau yang kesempurnaan yang wajib. Kesempurnaan yang wajib kalau dia tinggalkan berdosa, imannya kurang, tidak sempurna, tapi imannya tidak hilang. Nah, tapi kalau kita terapkan kaidah itu tadi dalam hadis ini, kalau ada orang ngaku beriman tetapi dia tidak mengakui seluruh apa yang dibawa oleh Rasul atau mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul, imannya bisa hilang Bu. Jadi misalnya Rasul SAW perintahkan A, lalu dia bilang, oh enggak, Rasul enggak perintahkan itu, sedangkan dia sudah tahu, tapi dia mengingkarinya, hilang iman. Oh Rasul enggak perintahin sholat, hilang iman. Bukan cuman kurang, hilang alias keluar dari Islam. Wah, Rasul nggak perintahin kita untuk haji kok misalnya, hilang iman. Tapi kalau dia, misal contoh tadi, menyingkirkan sesuatu dari jalan, bagian cabang keimanan kan, dia ngelihat sesuatu nih, di jalan ada batu, ada kayu, ada duri, atau apapun paku, biarin aja lah. Biarin orang kena sekalian misalnya. Itu enggak hilang iman. Kurang apa? Kurang imannya. Tidak sempurna. Dia tidak melakukan hal itu. Tapi kalau orang mengingkari ajaran Rasulullah, hilang iman. Jadi kalau
Itu tergantung. Kalau dia nggak mau mengikuti apa yang Rasul bawa sambil mengingkari, hilang iman. Maka terjemahnya jadi tidak beriman. Oh, nggak benar tuh, Rasul nggak ngajarin begitu misalnya. Dia menolak, dia mengingkari, ingkar terhadap apa yang Rasul bawa. Jadi dia tidak mengikuti dan juga ingkar, hilang iman, alias tidak beriman, alias kufur. Oh, Rasul nggak perintahkan sholat misalnya. Oh, Rasul nggak perintahkan begini, Rasul nggak perintahkan begitu. Bahaya itu, hilang iman. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sesuatu yang kesempurnaan iman tadi, dia tidak kerjakan dan dia tidak mengingkari, hanya dia tidak mengerjakan saja, nah itu tidak sempurna keimanannya. Jadi contohnya tadi, dia tidak mau menyingkirkan itu. Dia nggak mau menyingkirkan aja. Bukan dia mengingkari ajaran Rasul, itu tidak. Tapi dia nggak mau menyingkirkan itu. Biarin aja lah. Biarin orang kena paku sekalian misalnya. Itu kurang imannya, tapi tidak hilang. Tapi kalau dia mengingkari ajaran Rasulullah SAW, walaupun ajaran itu hukumnya bukan wajib, tapi dia ingkari, bahaya, bisa keluar dari keimanan. Contoh misalnya, nggak bisa dipungkiri, semua kitab-kitab sirah yang kita pelajari itu semuanya termasuk kitab-kitab hadis menyebutkan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berjenggot. Nggak bisa kita pungkiri itu. Ayo mau kita cari kitab hadis apa aja, riwayat mana aja, kitab sirah aja, semuanya nyebutin begitu. Kita tidak boleh mengingkari hal itu. Bisa kufur kita. Adapun kitanya nggak melakukan, kurang iman, nggak sampai keluar dari keimanan, jelas. Bedanya bedain. Ada orang misalnya berdebat nih, bagaimana hukum memelihara jenggot bagi laki-laki? Ada yang bilang satu wajib, yang bilang nggak wajib, cuman sunnah. Katakanlah itu berdebat. Tetapi dia tetap meyakini, katakan yang dia tidak pelihara jenggot karena dia meyakini itu hukumnya tidak wajib, hanya sunnah saja. Tapi dia meyakini bahwa iya Rasul berjenggot memang, tapi memeliharanya tidak wajib, hanya sunnah saja. Hanya sunnah saja. Dia meyakini itu bahwa ada syariat itu, tapi dia nggak mengerjakan karena dia memahaminya itu sunnah. Itu kurang imannya, tidak hilang imannya. Tapi kalau dia mengingkari syariat itu, bahwa enggak ada perintah, ini bahaya. Ini bahaya. Jelas bedanya ya. Gitu. Jadi kalau kitanya yang belum bisa mengerjakan karena mungkin kita baru memahaminya, ini kan cuman sunnah Pak Ustadz, gitu ya. Oh, berarti dia kurang imannya. Juga mungkin kurang informasinya, kurang ilmunya. Ya enggak masalah. Artinya tidak masalah, dari sisi keimanan tidak hilang. Tidak hilang. Tapi kalau dia mengingkari syariat itu, diingkari sama dia bahwa itu tidak ada syariatnya, nggak ada tuntunannya, bahkan sampai Rasul nggak perintahkan begitu, bahaya. Dengan alasan kearab-arapan, ya habis orang Indonesia juga senangnya yang cowok ke Korea-Koreaan sih, cowok yang kayak cewek itu, cowok pada pakai gincu. Nggak boleh tasyabuh nyerupain. Gitu. Ya jadi jelas bedanya ya Pak ya. Jadi kalau orang mengingkari misalnya syariat memelihara jenggot, nggak boleh. Tapi dia tidak memeliharanya mungkin karena dia memahaminya baru itu, artinya tidak boleh, bisa keluar dari keimanan dia, bisa keluar dari keislaman. Tapi dia tidak, tapi juga nggak boleh melecehkan syariat, nggak boleh merendahkan syariat. Orang yang berjenggot terus direndahkan, dicela, walaupun hati itu kayaknya bergemuruh aja tuh Pak, pengen ngomong aja, jangan ditahan. Karena nanti khawatir mencela apa? Mencela agama, mencela syariat. Kan kita yang belum paham, ya carilah ilmu. Itu nggak rapi Pak Ustadz katanya segala macam. Ya soal rapi nggak rapi kan itu kan persepsi ya. Persepsi namanya itu. Persepsi orang. Dan itu perlu kita pahami. Ada misalnya sebagian lagi ada tetap meyakini dianjurkan dan dia mengamalkan. Tapi misalnya dia memotong yang lebih dari segenggaman, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar. Jadi kalau lebih dari segenggaman dia potong, boleh, sehingga dia rapi-rapi aja. Maksudnya jenggotnya tapi rapi karena dipotong misalnya, karena memahami hadisnya sahabat Abdullah bin Umar. Itu ijtihadnya dia. Tapi mengingkari pensyariatannya tidak boleh. Dan masih banyak lagi nih, kalau kasusnya satu banyak ini.
termasuk jilbab. Mengingkari pensyariatannya tidak boleh, harus diyakini. Adapun misalnya ada sebagian wanita yang belum bisa berjilbab, ya dia akui, ya sayanya yang belum mampu Pak Ustadz, sayanya yang masih, nah itu kan dia mungkin masih belum mengerti atau masih belum yakin betul, makanya butuh diyakinkan. Jadi jilbabin hati dulu. Gimana jilbabin hati? Emang ada yang jual jilbab hati? Online bisa beli. Ada aja jilbabin hati aja dulu. Gimana? Itu kalau dia ngucapin itu seraya mengingkari syariat berjilbab, bahaya itu. Bisa keluar dari agama Islam itu. Anda maksudnya begitu, mengingkari syariat berjilbab yang di luar ini? Ya enggak sih. Kalau itu berarti enggak keluar dari keislaman. Tetapi tetap dia enggak boleh dong mencela nggak boleh, nggak tahu tanya, ninja misalnya, nggak boleh itu. Ada wanita bercadar misalnya kan, akhirnya kemudian dicela ninja, akhirnya semua sekarang pada jadi ninja semua tuh, pakai masker. Nggak boleh mencela. Kalau toh kita belum tahu, tanya, belajar. Itu poin penting. Ini poin penting. Kalau kita melihat ada sesuatu yang berbeda dari cara beragama sesama muslim, jangan buru-buru tergesa-gesa mencela, mencemooh. Tapi gimana? Tanya, pelajari. Jelas Bapak Ibu ya. Apabila kita dapati ada sebagian kaum muslimin cara beragamanya ada perbedaan, jangan buru-buru memvonis, apalagi mencela. Jangan buru-buru mencela. Oh, ini dari mana ya? Kok ada begini nih? Tanya. Kalau nggak mau nanya ke orangnya, ya tanya ke guru. Guru, ini saya dapati ada orang begini, bagaimana ini Pak Guru, Pak Ustadz? Ada nggak dulu di zaman Rasul yang seperti ini? Ada nggak dulu para sahabat yang begini? Oh ada. Oh iya, terima kasih. Berarti saya nggak boleh, mungkin saya yang baru tahu. Gitu dong. Kita ini kan buru-buru nyelaknya. Buru-buru apa? Mencela dibandingkan bertanya dan cari ilmu. Sampai ada sebutan-sebutan. Rombongan celana tinggi, RCTI. Tuh buru-buru mencela. Anda nggak setuju, nggak masalah, tapi tanya. Ini dari mana nih? Kok Anda memahaminya kayak begini? Gitu kan gitu. Itu dulu dong. Kita tuh nggak mendahulukan untuk cari tahu, tapi buru-buru mencela dulu. Cari tahu dulu, cari tahu. Kenapa ya? Kok orang itu sholatnya kayak begitu ya? Kayaknya ada yang beda sama saya. Temennya sebelah sholatnya digini-gini ini. Selesai sholat begitu. Kenapa? Ganggu saya. Kok bisa ganggu? Saya kan sholat jadi ngeliatin punya kamu. Lagi salah sendiri, punya sendiri dong, liatin. Ternyata Bu, di hadisnya itu kalau kita sholat lagi tasyahud, kita ngelihat telunjuk kita. Dia ngelihat telunjuk orang. Orang begini dia jadi sibuk, ngapain tuh orang begitu? Nah itu tadi, kedepankan cari tahu, cari informasi. Karena ilmu ini luas. Bisa jadi saya belum tahu ilmunya. Jangan lebih dulu mencela, mencemooh. Apalagi kemudian akhirnya jadi geger, jadi rame. Timbang gara-gara begini doang rame sekampung. Sholat apaan itu begini-begini katanya. Ternyata ilmunya kita yang belum tahu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nggak ada pertanyaan kan?